أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Sudah. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan, iman, Islam, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah kita sambung dengan thalabul ilmi dengan mengkaji 1-2 ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjutkan. Kemarin terakhir sampai ayat yang ke-9 ya. Sekarang kita masuk ayat yang ke-10. Nah, sampai ayat yang ke-9 kemarin itu dijelaskan tentang sifat manusia di dunia. Di dunia ini selalu ada orang yang beriman, selalu ada orang kafir, dan selalu ada orang yang pura-pura iman atau orang munafik.
Nah, pertanyaannya, apakah orang beriman itu karena nggak dijelaskan? Bukan. Karena mereka nggak tahu? Bukan. Karena mereka itu tidak beriman karena ada penyakit hati. Oke. Karena ada penyakit hati. Itulah kenapa mereka itu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang ke-10 berarti ya. Allah berfirman, fi qulubihim maradun. Fi qulubihim, di dalam hati mereka. Itu kalau dalam ilmu nahwu itu berarti khobar muqaddam ya. Fi qulubihim, pada hati-hati mereka. Qulub itu jamak dari kata qalbun, qalbun jamaknya qulub. Apa yang ada di hati mereka? Yang ada di hati mereka adalah maradun, penyakit. Tapi ini bukan penyakit hati dalam makna hatinya ada kankernya, bukan ya. Ini penyakit dalam makna penyakit maknawi. Maksudnya apa? Yang disebut dengan penyakit di hati itu bukan kanker atau bukan adanya massa di hati, itu bukan. Tapi aisyakun, hatinya itu penuh dengan keraguan, wa zulmatun, dan penuh dengan kegelapan. Ya, penyakit hati, maksudnya itu penyakit-penyakit maknawi. Ya, di sana di hatinya itu ada keraguan, di hatinya ada kesombongan, di hatinya ada ketakutan kalau pengaruhnya hilang, di hatinya ada ketakutan kalau jabatannya hilang. Nah, itu karena di hati mereka itu ada penyakit. Nah, itulah yang membuat mereka meskipun dijelaskan kebenaran, tapi dia tidak mau mengikuti kebenaran. Nah, orang seperti itu di zaman Nabi ada, sebelum Nabi ada, setelah Nabi juga ada, akan selalu ada orang yang seperti itu. Makanya kalau seandainya kita ini kan diperintah Allah ketika kita sudah paham, kita untuk menyampaikan ke orang lain. Bahasa lainnya dakwah. Nah, ketika kita itu dakwah, nasihati orang, mengajak orang, itu kadang-kadang nggak semudah yang kita bayangkan. Diajak apik itu belum tentu orang itu menerima dengan legowo. Kadang-kadang itu menolaknya kadang-kadang dengan halus, kadang-kadang dengan keras. Kenapa? Fi qulubihim maradun, karena di hatinya itu ada penyakit, itu ada kesombongan, ada keraguan, ada ketakutan, ada prasangka. Nah, ini yang susah itu. Apalagi misalnya yang menjelaskan itu orang yang secara finansial di bawah kita, atau secara umur di bawah kita, atau secara kedudukan atau mungkin pendidikannya di bawah kita. Nah, itu biasanya muncul penyakit hati yang namanya sombong. Wong aku iki wis dokter, wis profesor, wis sarjana, kok dikasih tahu anak baru kemarin sore. Jadi dia nggak bisa menerima kebenaran karena yang menyampaikan itu misalnya orang di bawah dia. Tapi kalau seandainya yang menyampaikan di atas dia gimana? Ya bisa jadi dia juga tetap nggak mau karena alasan yang lain. Pokoknya intinya itu memang manusia itu selalu ada alasan. Ya, fi qulubihim maradun. Nah, ketika dijelaskan dengan Islam, dijelaskan Al-Quran, apakah penyakitnya sembuh? Tidak, justru fi qulubihim maradun, di hatinya itu ada penyakit. Fazadahumullahu fazada, maka kemudian menambah hum pada mereka. Siapa yang menambah? Allahu, Allah. Ditambah apa? Marado, ditambah sakit. Jadi memang bukti
Bukti itu bagi orang yang mencari kebenaran, bukti itu menjadi alat untuk menerima kebenaran bagi orang yang memang hatinya itu mencari kebenaran. Tapi bagi orang yang memang dari awal dia itu nggak mau, maka dibuktikan kayak bagaimana tetap aja nggak mau. Gitu. Dulu di zaman Nabi Isa alaihissalam juga begitu. Jadi ketika Nabi Isa misalnya, kan ibunya dituduh sebagai wanita pezina. Mereka menuduh dengan sangat kejam, menganggap bahwa Maria atau Maryam itu adalah wanita pezina. Nah kemudian Nabi Isa yang masih digendong karena kekuasaan Allah fil mahdi wa kahla, beliau bisa bicara dan mengatakan bahwa ibu saya ini bukan pezina, ibu saya ini wanita suci, dan aku ini adalah nabinya Allah. Apa kata mereka? Wah, ternyata Maryam sihirnya mantap juga ya gitu. Kalau nggak ada bukti bilangnya nggak ada bukti, dikasih bukti bilangnya sihir. Dikasih bukti yang rasional dibilangnya wah pinter ya, ternyata memutarbalikkan fakta ya gitu. Kadang-kadang tuh bingung kita ini. Nah kita menang dianggap orang duwe bukti, nah kita ngomong menjelaskan dianggap memutarbalikkan fakta gitu. Jadi memang susah gitu. Tapi ya memang begitulah manusia. Fazadahum, maka menambah kepada mereka Allahu, Allah itu fa'ilnya. Kemudian apa yang ditambah? Maf'ulnya maradho, ditambah penyakit. Ai maradhon, ai mardon, ai penyakit. Maksudnya adalah syakkan wa zulmatan. Jadi ketika Al-Qur'an turun, penjelasan itu turun, mereka tidak menerima dengan lapang dada, tapi justru tambah mangkel, tambah melawan, tambah ingkar, tambah menjadi-jadi. Makanya memang turunnya Al-Quran itu di satu sisi menjadi obat bagi orang yang mencari kebenaran, tapi di sisi lain itu menjadi sumber penyakit bagi orang yang hatinya sudah ada penyakit gitu. Itu berlaku dimanapun ya. Jadi kayak ngaji kayak gini, ngaji kayak gini kalau kita niatnya itu cari ilmu, ya kita dapat ilmu. Tapi kalau orang yang datang hatinya sudah ada permusuhan misalnya loh ya, dia habis ngaji tambah gedem-gedem gitu ibaratnya gitu ya. Gitu ya. Jadi fazadahumullahu maradho. Ai nggih, suwun. Ai syakkan wa dzulmatan bima anzalallahu minal Qur'an, dengan apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Qur'an. Li'annahu kullama anzala ayatan. Jadi setiap Allah itu menurunkan satu ayat, kafaru biha, maka dia itu ingkar, fazdadu syakkan wa khilafan, bertambah keraguannya, bertambah perselisihannya gitu. Jadi memang makanya kadang-kadang makanya Rasul itu bilang oleh Allah, Muhammad udah biarin saja, jadi gak usah kamu masukkan dalam hati apa yang mereka katakan. Kamu juga nggak usah terlalu berlebihan. Pokoknya apa yang kalau kamu udah melaksanakan yang aku perintah sudah. Karena tugasmu itu hanya menyampaikan. Masalah orang itu terima atau tidak itu bukan urusanmu. Masalah orang itu terima atau tidak itu tergantung orang itu sebetulnya. Atau dalam bahasa iman ya tergantung petunjuknya Allah gitu, hidayahnya Allah gitu. Oke, jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Jadi memang orang kalau hatinya itu udah benci, dikasih penjelasan itu bukan kok tambah paham, tambah benci gitu. Makanya debat itu menurut saya itu nggak perlu, okay. Karena debat itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Termasuk debat dalam kebenaran itu tidak perlu dilakukan.
Secara umum nggak perlu, meskipun dalam beberapa kondisi diperlukan. Okay? Ya, karena kadang-kadang kalau kita nggak melayani dianggap nggak punya hujah kan gitu ya. Ya hanya sekedar untuk itu saja. Tapi yang namanya debat itu ya memang tidak boleh menang-menangan. Makanya Rasul sendiri sudah mengatakan, okay? Para ulama juga begitu. Jadi meskipun kita itu benar, walau karena muhikkon, meskipun kita itu benar, maka lebih baik kita itu meninggalkan debat. Kenapa? Karena debat itu orang biasanya niatnya udah gak benar. Niatnya itu menang kalah, bukan niatnya itu mencari kebenaran. Gitu. Makanya debat itu biasanya yang dihasilkan itu tambah manggel, tambah permusuhan gitu ya. Gitu. Makanya debat itu kalau bisa dihindari, meskipun secara hukum debat itu hukumnya boleh gitu. Kemudian Allah mengatakan, setelah Allah jelaskan fi qulubihim maradun fazatahumullahu marada walahum adzabun alim, walahum, dan bagi mereka adzabun alimun, siksa yang pedih. Ai waji'un, artinya siksa yang menyakitkan, fil akhirati, di akhirat. Yakhlisu waj'ahu ila qulubihim, dan sakitnya itu nyampe kepada hati-hati mereka. Nah, kenapa begitu? Bima kanu, itu akibat bima kanu, dengan apa yang mereka ada, yakdzibuna, mereka itu mengingkari, atau mereka itu mendustai. Nah, karena kedustaan mereka, itulah yang akhirnya mereka mendapatkan azab yang pedih. Seperti saya jelaskan kemarin dan dijelaskan berulang-ulang oleh Allah, hidup ini pilihan. Okay? Jadi memang surga, neraka itu sudah diciptakan Allah sebagai satu kesatuan, sebagai satu keseimbangan. Kalau satu nggak ada, yang satu lagi nggak ada. Nah, makanya karena ada surga, maka ada neraka. Itu satu kesatuan. Tetapi Allah memberikan kita pilihan, ada jalan, dan Allah sudah memberitahu, jalannya ke sini loh. Kalau ke sini itu jalan menuju surga, sini jalan menuju neraka. Nah, terserah. Ya kalau kita itu jalannya menuju ke neraka, sampainya di neraka. Gitu. Siapa yang salah? Yang salah ya kita sendiri. Kenapa kita milih jalan neraka? Udah dikasih tahu gitu. Udah dikasih tahu, kita ngambil jalan neraka, ya sudah sampainya neraka. Tapi memang di dunia ini itu karena kan begini ya. Karena surga neraka itu adalah ibaratnya itu pencapaian ya. Ibaratnya kalau kita kuliah itu kan dapat ijazah ya. Dapat ijazah. Kemudian nanti ada yang predikatnya cum laude, ada yang memuaskan, ada yang sangat baik. Pokoknya ini dapat nilai. Nah, karena manusia itu dikasih nilai, maka ada yang namanya ujian. Ya kan? Nah, kalau ada ujian, kalau orang itu dapat nilai, nggak ada ujiannya, kira-kira nilai itu ada maknanya nggak? Misalnya mahasiswa wes mangkat ya kenal, mangkat ya kenal, untuk A kabeh. Kira-kira untuk A itu membanggakan nggak? Membanggakan nggak? Enggak. Kenapa? Karena nggak ada ujiannya. Nah, karena ada nilai, dan nilai itu biar bermakna, maka ada yang namanya ujian. Nah, yang namanya ujian itu pasti ada yang namanya distraktor, ada yang namanya pengecoh. Betul nggak?
Nggak mungkin ada ujian itu. Misalnya multiple choice ya. Misalnya yang benar A, misalnya nomor 1 yang benar A, nomor 2 yang benar B, nomor 3 yang benar C. Misalnya gurunya atau dosennya udah nulis di nomor 1 jawabnya A, nomor 2 jawabnya B. Ya apa gunanya ujian kalau begitu? Yang namanya ujian itu ya memang ada opsi-opsi gitu. Nah, misalnya nomor 1 jawabnya 1 A, B, C, D, E. Nomor 2 juga sama. A, kalau ini multiple choice ya. A, B, C, D, E. Saya tanya, kira-kira nomor 1 kan ada A, B, C, D, E kan? Yang benar itu 1 atau lebih dari 1? Yang benar cuma 1. Yang salah berapa? Yang salah 4. Jadi benar itu memang lebih sedikit daripada yang salah. Makanya kalau orang itu banyak yang salah, banyak yang kafir, itu wajar memang ya. Banyak yang salah. Karena benar itu lebih sedikit memang. Jadi benar cuma 1, yang 4 itu salah. Tapi membuat soal itu nggak mudah loh Bu. Saya dulu itu pernah jadi salah satu pembuat soal CPNS. Dan itu ada kursusnya di Jakarta sana. Susah buat soal itu. Jadi kalau orang bilang tuh soal tuh gampang, yang mudah itu, yang susah itu jawabnya, keliru. Yang susah itu buatnya sebetulnya. Buat soalnya itu susah. Kenapa? Karena yang namanya soal itu harus bisa menyeleksi mana orang yang paham, mana orang yang tidak paham. Kalau ada soal, semua orang bisa jawab, nggak ada gunanya soal itu. Dan sebaliknya, kalau ada soal, semua orang nggak bisa jawab, nggak ada gunanya. Soal itu harus bisa membedakan mana orang yang paham, mana orang yang tidak paham. Itu yang pertama. Makanya susah buat soal itu. Terus yang kedua, multiple choice. Nah, 5-5-nya itu yang benar hanya 1, yang salah 4, tapi antara yang benar dan yang salah harus mirip. Beda tapi mirip. Betul kan? Ini saya nih, misalnya orang fisika, misalnya ya. Misalnya yang tidak ada di dalam atom A, elektron. Yang tidak ada dalam atom A, elektron, B, proton, C, neutron, D, misalnya bakwan misalnya. Nah soal kayak gini itu gak ada gunanya. Kenapa? Karena orang awam pun juga tahu yang tidak ada di atom itu adalah bakwan itu. Tapi harus mirip, tapi beda. Misalnya begini, di dalam atom itu ada partikel yang bermuatan negatif, misalnya ya, untuk level SMP misalnya. Apa partikel yang bermuatan negatif? 1. A, proton. B, neutron. 3, elektron. 4, misalnya positron misalnya. 5, mungkin apa ya, yang ada lagi yang apa, sinetron, bukan sinetron ya. Ya, pokoknya yang mirip-mirip kayak gitu. Nah, sebetulnya dari kelima jawaban ini yang benar cuma 1, tapi mirip. Dan hanya orang yang belajar, hanya orang yang paham yang bisa memilih. Makanya antara hak dan batil itu beda. Beda hak dan batil itu. Beda, nggak sama. Hak dan batil itu beda. Benar itu ada standarnya, salah itu ada standarnya. Beda, tapi mirip. Hak dan batil itu beda, tapi mirip. Sehingga di mata orang yang tidak punya ilmu, di mata orang yang tidak meneliti, di mata orang yang marah, itu tampak sama. Tapi di mata orang yang belajar, di mata orang yang paham, itu sangat
sangat berbeda. Betul tak? Gitu. Kalau saya tanya kepada jenengan, riba dengan jual beli itu beda atau sama? Beda. Tapi di mata orang yang nggak punya ilmu itu tampak mirip. Tambah mirip. Apa bedanya? Kan podo-podo. Podo-podo duitnya tambah kan begitu. Nah, disitulah memang. Jadi memang yang namanya ujiannya Allah itu begitu, mirip. Tapi beda. Beda tapi mirip. Itulah hak dan batil. Sehingga orang yang tidak paham, dia tuh bangga dengan kesalahannya. Bangga dengan kesalahannya. Dan dia pun bisa berargumentasi, padahal sebetulnya itu adalah batil, itu salah gitu. Nah, itulah kira-kira begitu, guys. Jadi memang kehidupan itu begitu. Nah, kapan kita itu bisa tahu kebenaran? Yang pertama memang kita harus punya ilmu. Terus yang kedua, kita itu memang harus punya intensi, punya niat yang tulus. Kita niatnya bukan cari menang-menangan, tapi kita niatnya itu cari kebenaran. Makanya insya Allah kalau kita tuh niatnya cari kebenaran, kita akan sampai kepada kebenaran itu. Meskipun untuk mendapatkannya mungkin kita butuh menempuh jarak yang jauh, perlu situasi yang haru dan lain sebagainya, tapi akan sampai pada kebenaran. Tapi kalau sejak awal niatnya kita tuh mencari pembenaran, ya sudah, yang kita dapat ya pembenaran itu. Tapi kita tidak akan dapat yang namanya kebenaran. Jadi akan ditunjukkan oleh Allah. Jadi orang yang memang mencari jalannya Allah, lanahdiyannahum subulana, akan ditunjukkan oleh Allah jalannya. Tapi kalau orang itu sudah sombong, sudah memastikan, menutup kebenaran, dirinya lah standar kebenaran, maka kebenaran itu tidak akan nyampe pada dirinya. Jadi justru tadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena mereka nggak mau mencari kebenaran, mereka juga sombong nggak mau menerima kebenaran. Akhirnya apa? Ditunjukkan yang benar tuh gengsi dia. Akhirnya menempuh jalan yang lain. Padahal jalan yang lain itu menuju sampai di neraka gitu. Tapi memang tadi banyak pengecoh. Jalannya mulus, jalannya turun, temannya konjone akeh. Nah, jalan menuju surga itu jalannya nanjak, banyak hambatan, konjone sithik. Tapi kan tadi ya memang ya seperti itu. Nah, itulah dunia itu seperti itu. Maka menghidup ini kita memang harus bijaksana gitu. Makanya orang yang sebetulnya mengambil jalan yang sesat, sebetulnya dia itu zalim kepada dirinya sendiri. Dan manusia itu seringnya begitu, Bu. Zalim kepada dirinya sendiri. Betul gak? Banyak yang zalim dengan dirinya sendiri. Contoh kayak gini. Ini ada bapak-bapak misalnya seneng sepak bola. Seneng itu kan manusiawi ya. Akhirnya dia itu sampai larut malam nggak tidur gara-gara nonton bola. Seneng nggak? Seneng itu miliknya siapa? Seneng itu kan miliknya hati ya. Hatinya dipenuhi. Tapi gara-gara dia malam nggak tidur, akhirnya apa? Ya akhirnya mungkin ngantuk, akhirnya mungkin penyakitnya kambuh atau macam-macam yang lain-lain. Nah, siapa yang membuat itu? Ya dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia itu hanya memenuhi satu bagian anggota tubuhnya, tapi dia mengabaikan anggota tubuh yang lain. Nah, istri saya itu termasuk yang seneng sambel ya. Ya itu manusiawi ya kayak. Tapi masalahnya dia itu kadang-kadang sering mah gitu. Kadang-kadang kalau dia makan sambal itu saya bilang, "Mi,
anggota tubuhnya itu enggak lidah loh ya. Anggota tubuhmu itu selain lidah juga ada lambung loh ya. Maksudnya apa? Ya silahkan memuaskan lidah, tapi ingat bahwa anggota tubuh kita ini enggak hanya lidah, ada lambung juga gitu. Harus diperhatikan. Jangan hanya mikirkan kepentingannya lidah, tapi kepentingannya lambung tidak diperhatikan. Nah, akhirnya apa, kan dia zalim. Dia menguntungkan lidahnya tapi menzalimi lambungnya. Itu contoh. Nah, orang-orang itu begitu, Bu. Dia itu membuat dirinya nikmat dalam jangka pendek, karena apa yang diinginkan terpenuhi. Tapi dalam jangka panjang membiarkan dirinya masuk kepada nerakanya Allah. Ini kan zalim sebetulnya. Hanya memenuhi jangka pendek tapi membiarkan yang jangka panjang. Itu zalim. Zalim kepada dirinya sendiri. Ini manusia itu begitu. Ya. Maka mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan. Bima kanu yakdzibun. Qara'a Nafi' wa Ibnu Katsir wa Abu Amr wa Ibnu Amir bitasydid. Nah, sebagian ulama ada yang membaca dengan tasydid ya. Bukan bima kanu yakdzibun, tapi bima kanu yukadzibun. Memang bacaan Al-Qur'an itu ada 7 ya. Itu yang dinamakan qiraah sab'ah. Nah, kalau kita di Indonesia, kita itu mengikuti Imam Asim sebetulnya, okay. Entah kita itu sadar atau enggak sadar, kita tuh ngikuti qiraahnya Imam Hafiz dan Imam Asim. Ya, seperti gimana Al-Qur'an yang sering kita diajari oleh guru-guru itu. Nah, ai bitakdzibihim an-nabi, mereka itu dapat azab yang pedih bitakdzibihim karena mereka mendustakan an-nabiyya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qara'a al-baquna bitakhfifiz zal. Sebagian ulama membaca dengan zalnya itu tipis, yaitu yakdzibun. Ada yang baca yukadzibun ya. Ai bikizbihim fi qaulihim amanna fis sirri. Jadi mereka berdusta pada dirinya sendiri. Kalau yakdzibun itu mendustakan dirinya sendiri, itu yakdzibun. Kalau yukadzibun itu mendustai orang lain. Ya. Makanya sebagian ulama ada yang membaca yakdzibun berarti mendustai dirinya sendiri. Kalau yukadzibun berarti mendustai orang lain. Oke. Amanna fis sirri wa hum al munafiqun, mereka adalah orang-orang munafik. Contohnya siapa? Abdullah ibnu Ubay. Ini tokoh munafik yang ada di Madinah. Ya namanya luar biasa, namanya Abdullah ya. Abdullah bin Ubay wa Jad bin Qais, itu Jad bin Qais, wa Ma'tab ibnu Qusyair dan Ma'tab ibnu Qusyair. Ini 3 tokoh munafik yang ada di Madinah. Nah, kemudian sifat lain dari orang munafik, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum kepada mereka. Qila itu kalau dalam ilmu sharaf itu namanya itu bina majhul ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada misalnya makan, dimakan. Kalau makan itu maklum, kalau dimakan itu majhul. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya aktif dan pasif. Nah, tapi kalau bahasa Indonesia kan ditambah di depannya ya. Nah, kalau bahasa Arab membuat kata pasif itu kalau fi'il madhi huruf pertama dibaca dhammah, huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Kataba jadi kutiba, qatala jadi kutila.
Doroba jadi duriba. Doroba memukul, kalau duriba dipukul. Itu kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, huruf pertama dibaca dhammah, sebelum akhir dibaca fathah. Doroba yadribu. Kalau sedang dipukul berarti yudrabu. Fataha yaftahu jadi yuftahu ya. Nah, beda kalau fi'il madhi kemudian yang huruf kedua itu hamzah seperti kola, maka majhulnya itu jadi dibaca kasrah jadi qila. Gitu ya. Wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum kepada mereka maksudnya adalah lihaulail munafikin, yaitu kepada orang-orang munafik. Apa yang dikatakan? La tufsidu fil ardi, jangan membuat kerusakan. La tufsidu, jangan membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Aja gawe rusuh, aja gawe kerusakan. Maksudnya apa? Bitakwikin nas, yaitu dengan menghalangi manusia andini Muhammadin, untuk memeluk Nabi Muhammad. Jadi mereka nggak mau beriman dan juga nggak rela orang lain beriman. Nah, itu masalahnya. Kalau hanya kepada dirinya, itu terserah dirinya, bang. Nanti yang bertanggung jawab juga dirinya sendiri. Tapi masalahnya dia itu juga nggak mau orang lain itu dapat iman. Nah, ini masalahnya. Gitu. Dia sendiri itu maksiat, pengennya orang lain itu maksiat juga, gitu loh. Itu masalahnya di situ. Itulah orang-orang yang sebetulnya berbuat kerusakan, menghalangi orang lain untuk dapat kebenaran. Bitakwikin nas, karena menghalangi manusia andini Muhammadin, dari memeluk agama Nabi Muhammad. Maka dikatakan oleh Al-Quran, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dikatakan kepada mereka la tufsidu, jangan membuat kerusakan fil ardi, di bumi. Apa kata mereka? Qalu, mereka mengatakan innama nahnu. Innama itu artinya lil hasri ya. Innama hanyalah, nahnu kami, muslihun itu orang-orang yang berbuat kebajikan. Loh, aku kayak gini Kiki, niatku apa? Kenapa? Karena ajaran Muhammad itu ajaran teroris, ajaran radikal. Lah, aku ini justru mencegah masyarakat dijadikan radikal. Wah, untuk argumen juga gitu ya. Gitu. Enggak dulu, enggak sekarang itu ya, orang yang menghalang-halangi jalannya Allah tuh selalu aja dapat alasan ya. Dan mereka dikatakan merusak itu enggak mau. Justru orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mencari kebenaran, itu yang dianggap merusak gitu. Itulah dunia gitu ya. Dunia itu kayak gitu. Makanya kalau jenengan lihat televisi gitu ya, antar politisi gelutan itu ya kayak gini gitu ya. Jadi ketika dia di kelompok A ya dia membela A. Tapi begitu nanti dia di kelompok B ya dia membela B sampai kayak gotoh-gotohan gitu. Nah, rakyat dapat atas nama aja gitu. Ya begitu itu ya. Dan memang manusia itu selalu ada yang begitu. Ini bukan bodoh karena nggak sekolah, bukan. Makanya yang namanya jahiliyah, orang jahiliyah itu bukan bodoh karena nggak sekolah, bukan. Ya, tapi mereka itu bodoh. Kenapa? Karena dia itu hanya mementingkan kehidupan pendek, itu dunia, tapi mengorbankan
jangka panjang yaitu akhirat, itulah bodoh. Maka kalau dari sisi kecerdasan duniawi, loh Abu Jahal luar biasa loh ya. Abu Jahal itu mereka oleh masyarakat Arab itu dapat gelar sebagai Abul Hakam. Hakam itu kebijaksanaan. Abul Hakam itu bapak kebijaksanaan. Jadi ibaratnya Abu Jahal itu kalau di Indonesia itu ya mungkin ya Buya profesor lah ya. Kenapa? Orangnya pintar, luar biasa Abu Jahal itu. Bijaksana, iya. Kaya, iya. Orangnya itu betul-betul sangat wibawa. Abu Jahal itu ya pinternya luar biasa, cerdasnya luar biasa, bijaksananya luar biasa, kekayaannya luar biasa, dan orangnya sangat terhormat. Itu Abu Jahal itu. Pintar sekali, orang yang paling pintar di kota Makkah. Jadi kalau ada apa-apa, masa tanyanya siapa? Abu Jahal. Makanya karena saking pinternya, saking cerdasnya, saking bijaksananya, dia disebut dengan nama Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Jadi masalah yang rumit-rumit itu larinya ke Abu Jahal. Nah, ketika Islam datang, dia sebetulnya tahu kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Tahu dia itu. Nah, tetapi hatinya ada penyakit lah. Nah, nanti saya ikut Nabi, atau saya itu membenarkan dia seorang Nabi. Terus nanti saya siapa yang memuji-muji lagi? Terus nanti umatku bagaimana? Kedudukanku bagaimana? Nah, itu masalahnya. Jadi dia itu tidak mau Islam bukan karena nggak tahu, tapi dia itu takut dengan jabatannya tadi. Dia takut kalau orang itu menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi, maka kan kalau ada apa-apa tanyanya ke Nabi, yang dihormati Nabi, yang dicintai Nabi. Nah, dia itu khawatir jabatannya hilang. Makanya dengan segala kekuatan dia, dengan segala kecerdasan dia, dengan segala pengaruh dia, maka dia itu memusuhi Nabi. Itu. Dan gak main-main loh ya. Nabi itu kan orang hebat kan. Maka yang namanya Nabi itu orang hebat, musuhnya pasti juga orang hebat. Gak mungkin musuhnya Nabi itu orang cepet, itu gak mungkin ya. Betul nggak? Betul. Misalnya ada cerdas cermat, itu nggak mungkin SMA lawan SD, itu nggak mungkin, Bapak, nggak mungkin. Kalau ada cerdas cermat level SD, ya orang SD lawan SD. Kalau ada cerdas cermat SMA, ya SMA lawan SMA. Kalau ada Nabi, lawannya itu yang mirip dengan Nabi, kecerdasannya dan sebagainya. Makanya Abu Jahal itu nggak main-main loh, gitu. Luar biasa cerdasnya. Tapi dengan segala kecerdasannya, dengan segala kelebihannya, ternyata dia itu memilih kehidupan jangka pendek untuk mengorbankan kehidupan jangka panjang. Nah, orang yang seperti ini, meskipun cerdas, sebetulnya hakikatnya dia itu orang yang sangat bodoh. Hakikatnya itu bodoh sekali. Makanya banyak nyuwun sewu ya, profesor itu orang cerdas, tapi banyak mereka itu yang bodoh. Gitu ya, banyak gitu. Kenapa? Ya tadi karena dia itu hanya jangka pendek, tapi yang jangka panjang dilupakan, orang yang bodoh gitu. Abu Jahal itu karena dia tuh tahu kebenaran Islam, tahu. Bukan nggak tahu dia itu. Dan dia itu cinta Quran. Makanya di dalam sirah Nabi itu dikatakan Abu Jahal itu kadang-kadang kalau pas malam hari gitu, dia itu datang ke rumah Nabi.
Terus dia itu mendengarkan Nabi baca Al-Quran. Dia dengerin sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena dia itu merasakan kenikmatan, merasakan ketenangan, merasakan pencerahan yang luar biasa dari Al-Quran. Karena dia tahu, karena nggak ada yang bisa mengucapkan kata-kata seperti Al-Quran kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu itu. Tapi begitu dia besok ketemu Nabi, ya kumat lagi. Gitu. Jadi memang manusia itu memang makhluk yang sangat rumit memang ya. Makhluk yang sangat rumit gitu. Ya itulah manusia ya. Makanya Allah tuh ngasih tahu begini agar apa? Agar kita tuh ngambil pelajaran gitu. Ya. Makanya wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, mereka apa kata mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Kami itu hanyalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Padahal sebetulnya mereka itu berbuat kerusakan. Gitu. Jadi mereka yang merusak itu nggak mau dibilang merusak loh ya. Mereka tuh dibilangnya tuh pengennya pahlawan gitu ya. Tapi mereka sebetulnya adalah perusak. Ada nggak yang kayak begitu? Ya banyak. Ya. Jadi kalau innama, coba kata-kata yang dipakai luar biasa tuh. Innama nahnu muslihun. Loh kami, ini kalau terjemahannya kan gini. Innama hanyalah, nahnu kami muslihun, orang yang berbuat kebajikan. Kami ini tulus. Kami itu nggak ingin hanya kebaikan gitu, hanya kebaikan saja. Tapi itu hanya mulutnya gitu sebetulnya. Okay. Yang dia lakukan sebetulnya itu merusak diri dia, merusak masyarakat dia, merusak bangsa dia gitu. Tapi mereka mengatakannya innama nahnu muslihun. Nah, orang yang berbuat kerusakan itu memang ada dua, Bapak dan Ibu. Okay. Memang ada dua. Yang pertama, memang sebetulnya ada yang orang-orang yang model Abu Jahal. Memang sebetulnya dia itu sudah tahu, tapi dia nggak mau tahu. Nah, kalau orang yang tipe ini itu memang sulit untuk diluruskan, sulit. Kecuali dia itu mengalami suatu kejadian yang akhirnya membuat dia taubat, sulit. Yang kedua, ada orang yang dia itu menolak kebenaran, kan dia nggak tahu. Nah, kalau orang seperti ini itu jauh lebih mudah untuk diluruskan. Begitu dia tahu, dia akhirnya menyadari. Makanya seperti Umar bin Khattab. Di Umar bin Khattab itu, meskipun pada awal-awal Islam dia itu penentang Islam yang luar biasa, tapi dia itu mudah menerima kebenaran. Kenapa? Karena jiwanya itu tulus. Karena Umar itu kalau zaman sekarang itu, kalau saya gambarkan itu, dia itu model-model tipe nasionalis. Itu Umar ya. Dan memang di awal-awal Islam dia itu membenci Rasul. Tapi kebenciannya kepada Rasul itu beda dengan kebenciannya Abu Jahal. Kalau Abu Jahal kan menganggap Rasul itu rival. Jadi memang dia udah tahu kalau itu benar, tapi dia nggak mau Nabi Muhammad itu yang dapat sesuatu. Jadi karena ada kesombongan di dalam hati. Kalau Umar itu betul-betul dia memusuhi Rasul, memusuhi kebenaran, karena dianggap Rasul itu pemecah belah. Gitu. Jadi sebelum Rasul datang, masyarakat Makkah itu kan jahiliyah, tapi ayem. Jahiliyah tapi ayem. Yeah. Jahiliyah tapi ayem gitu ya. Artinya apa? Yang orang kaya itu menindas yang miskin merasa sudah selayaknya kalau dia ditindas gitu. Ayem akhirnya gitu. Menerima. Jadi yang orang bawah itu menerima penindasan. Ayem kan akhirnya ayem. Gitu. Nah, kemudian Rasul datang. Begitu Rasul datang menjelaskan tentang
nggak boleh manusia itu menindas, juga nggak boleh orang itu ditindas. Nggak boleh orang itu menuhankan manusia, tapi yang dituhankan manusia adalah pencipta manusia, yaitu Allah. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang miskin itu membuat perlawanan. Akhirnya di kota Makkah yang awalnya ayem, akhirnya muncul polarisasi politik. Di satu sisi ada yang bersama Nabi, di satu sisi ada yang menentang Nabi. Dan pertentangan itu tuh sampai pada level yang sangat keras. Bahkan sampai terjadi gejolak politik di Makkah itu. Sehingga memang dulu Islam itu dianggap sebagai teroris, dianggap radikal gitu. Dianggap sebagai ajaran yang mengkhianati nenek moyang. Kayak gitu. Nah, ketika suasananya seperti itu, maka Umar sebagai seorang pahlawan, Umar sebagai seorang nasionalis, dia nggak seneng kalau rakyatnya itu mengalami perpecahan. Itu Umar. Dan Umar tahu sumber dari segala masalah ini adalah Nabi Muhammad. Maka akhirnya apa? Ya sudah, saya selesaikan sebagai seorang kesatria. Apa yang dilakukan? Kalau begitu saya bunuh Muhammad, kata Umar. Kenapa? Karena bagi dia Nabi Muhammad itu sumber masalah. Nah, orang-orang tokoh-tokoh Makkah takut akhirnya. Wah, jangan Umar. Ini kalau kamu nanti membunuh dia, wah jadi perang saudara ini nanti malah. Kata tokoh-tokoh yang lain. Wah, jangan. Ini kalau nanti Muhammad dibunuh, malah perang saudara beneran. Apa kata Umar? Tidak. Saya akan bunuh Muhammad dan tidak akan ada perang saudara. Kenapa? Karena saya seorang kesatria. Saya akan bunuh Muhammad. Setelah itu, saya akan datang ke keluarganya Muhammad agar leher saya ditebas. Muhammad mati, saya mati, masyarakat damai. Nah, itu cara berpikirnya nasionalis itu begitu. Dia mengorbankan dirinya demi masyarakat. Nah, orang yang kayak begini ini hatinya itu lurus, hanif, meskipun jalan dia masih salah. Tapi orang kayak gini tuh kan memang niatnya cari ketenangan, cari kebaikan masyarakat, bukan untuk kepentingan sendiri gitu. Yang susah itu dan tidak bisa diomongin itu siapa? Itu orang yang memang tujuannya untuk kepentingan pribadinya. Itu sulit untuk diomongi itu. Karena kalau ngomong lebih pintar dari yang ngomongi biasanya. Betul gitu. Makanya orang seperti Umar itu gampang menerima kebenaran. Kenapa? Kan hatinya lurus, tulus. Makanya begitu dia itu mau membunuh Nabi Muhammad, semangat dia. Sebab dia seorang satria, dia nggak takut apapun kan. Dia itu kerjaannya kayak begitu ya. Dia datang. Nah, begitu dia mau pergi menemui Nabi Muhammad, orang-orang bicara kepada Umar, Umar mau kemana? Saya mau membunuh Muhammad. Kata orang, ngapain kamu mau cari Muhammad? Wong adikmu saja itu sudah ngikuti dia gitu. Akhirnya dia datang menuju adiknya dengan sangat marah. Nah, pas adiknya didatangi rumahnya sama suaminya, berarti sama dia itu berarti apanya namanya? Itu istrinya adiknya itu berarti apa? Suaminya adiknya, ipar ya. Sang iparnya sedang baca Al-Quran. Umar itu gedok-gedok rumah, marah besar di sana. Nah, kemudian dia marah itu. Begitu ketika Umar tahu kalau dia baca Al-Quran, apa yang kamu baca itu? Kemudian adiknya itu diam saja, dipukul itu adiknya itu. Nah, adiknya itu bilang, membuat kata-kata yang membuat dia itu terhenyak ya. Masa ada seorang kesatria mukul wanita gitu. Wah, itu yang kata-kata yang membuat dia itu langsung lemes dia itu ya, kata-kata itu ya. Nah, kesatria itu nggak akan mukul
wanita. Yang mukul wanita itu hanya pengecut. Dari zaman dulu Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, yang mukul wanita itu hanya pengecut gitu. Makanya ketika Umar dibilang kayak gitu langsung lemes dia itu. Lemes dia itu. Gitu. Nah, makanya memang orang-orang yang kayak gini itu mudah untuk terima kebenaran ya. Tapi kalau orang yang memang untuk kepentingan pribadinya, intensinya untuk dirinya, itu sulit menerima kebenaran. Kalaupun nggak bisa dikatakan mustahil untuk terima kebenaran. Gitu. Ya makanya memang orang yang ingkar itu juga beda-beda, gitu. Coraknya itu beda-beda. Gitu. Ada orang yang memang dia nggak tahu, ada orang yang dia sudah tahu tapi dia punya intensi pribadi. Nah, kalau yang punya intensi pribadi itu yang memang susah memang gitu. Ya. Makanya ketika dia dibilangi Al-Quran la tufsidu fil ard, apa kata mereka? Qalu innama nahnu muslihun gitu. Wa innama qalu dzalika, jadi mereka mengatakan hal itu li'annahum tasawwaru al-fasada. Jadi memang ada dua ya. Ada karena mereka nggak tahu kebenaran, ada dia sudah tahu tapi memang dia punya intensi gitu. Nah kalau yang ini yang sebenarnya dia nggak tahu. Li'annahum tasawwaru al-fasada, karena mereka itu menggambarkan al-fasad, kerusakan, bisu rotis solahi, dengan gambar kebaikan. Nah ini orang yang belum paham ya. Sebetulnya dilakukan itu merusak, tapi dia nggak ngerti, dikiranya yang dilakukan itu kebaikan. Nah yang begitu tuh ada. Nah kenapa begitu? Lima fi qulubihim minal marad, karena hatinya itu ada penyakit, pemahamannya ada masalah di situ, sehingga dia nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Wallahu ta'ala, kemudian Allah berfirman raddan alaihim, karena membantah mereka. Jadi Al-Quran, makanya kalau kita baca Al-Quran, kalau kita paham, itu sebetulnya Quran itu isinya itu aktual sekali sebetulnya. Isinya itu perdebatan yang sangat aktual kalau kita paham. Tapi kalau nggak paham ya namanya juga nggak paham. Ya kesannya ya sekedar teks saja gitu ya. Wallahu ta'ala raddan alaihim, maka Allah menjawab raddan alaihim sebagai jawaban kepada mereka, ablagha raddin, dengan balasan yang sangat tajam, dengan balasan yang sangat baligh. Nah baligh itu artinya macam-macam ya. Baligh itu artinya orang yang sudah dewasa, tapi baligh itu artinya juga dengan bahasa yang sangat tajam, dengan bahasa yang sangat tinggi nilainya. Makanya di dalam ilmu nahwu, di dalam bahasa Arab itu nanti ada ilmu yang namanya ilmu balaghah. Pernah dengar nggak? Ilmu balaghah. Jadi kalau ilmu nahwu itu kan ilmu tentang jabatan kata ya. Ini subjek, predikat, objek, mubtada, khobar. Kalau ilmu sharaf itu tentang pecahan kata. Karena dalam bahasa Arab satu kata itu bisa pecah jadi ribuan. Kalau Indonesia kan dikit pecahannya, jadi lebih mudah ya. Makan, dimakan, termakan, makanan, makan-makan. Kan dikit lah pecahannya ya. Kalau dalam bahasa Arab itu pecahnya bisa ribuan. Nah, ilmu tentang itu namanya ilmu sharaf. Nah kalau balaghah itu ilmu tentang keindahan kata, gitu. Sehingga orang, makanya Quran itu bahasanya halus. Kadang-kadang ada yang halus sekali, saking halusnya sehingga untuk menangkap kadang-kadang itu butuh dengan rasa. Ya misalnya, dan sebetulnya kita dalam komunikasi sehari-hari kita juga menggunakan itu kadang-kadang ya. Nah, misalnya bapak-bapak misalnya datang pulang dari mana gitu, wah, Mi, saya tadi itu pas waktu pulang ke rumah, aku mambu ono sing masak apa jenenge teri, ambune kok enak men ya gitu.
Dia kan nggak nyuruh masak untuk masakan teri kan. Dia hanya cerita bahwa dia itu mampu ana wong masak teri kok ambune kok enak gitu. Dia perintah enggak? Enggak. Tapi sebetulnya kata-kata dia kalau kita pahami itu ada kandungan perintah, tapi halus sekali gitu. Nah, itu kayak gitu tuh balaghah sebetulnya. Oke. Makanya nanti kalau kita belajar balaghah itu, belajar bahasa Al-Qur'an itu tahu betapa halusnya bahasa Al-Qur'an kadang-kadang itu ya. Ya, itu ilmu balaghah ya. Nah, ablaghu raddin, Allah itu membalas dengan jawaban yang sangat tajam. Allah, apa kata Allah? Ala ai bala. Maksudnya adalah sekali-kali tidak, innahum, sesungguhnya mereka humul mufsidun. Jadi humnya aja di double ya. Innahum humul mufsidun. Tidak cukup innahum al mufsidun, bukan begitu, tapi innahum humul mufsidun. Innahum, sesungguhnya mereka, humul mufsidun, merekalah yang berbuat kerusakan. Jadi ada inna, ada in di situ ya. Itu dalam bahasa Arab itu kayak gitu. Misalnya ini contoh ilmu balaghah ya. Misalnya kalau kita dengar ya, misalnya cerita nih, Pak Tri lagi ya, Pak Tri sedang apa? Nah, kemudian kita jawab, Pak Tri sedang jalan. Ya, Pak Tri sedang jalan, atau Pak Tri lagi jalan, atau gitu ya. Atau Pak Tri lagi apa? Pak Tri lagi berdiri. Nah, maka jawaban kita itu Pak Tri qaimun. Pak Tri sedang berdiri. Jadi ini karena ini pernyataan yang sifatnya netral, maka kan kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara, tanya lagi gini, Pak Tri lagi apa? Pak Tri lagi berdiri. Oh iya, enggak iya. Bukannya kemarin tuh baru kecelakaan, nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri. Nah, itu nanti jawabannya bukan Pak Tri lagi apa? Bukan Pak Tri qaimun, tapi inna Pak Tri qaimun. Jadi ada inna di depannya ya, ada inna Pak Tri qaimun. Sesungguhnya Pak Tri itu berjalan. Jadi ini diungkapkan karena ada sedikit keraguan. Jadi makanya di situ ada tambahan kata inna. Ya, Pak Tri lagi apa? Pak Tri lagi jalan. Oh, nggak mungkin. Wong Pak Tri itu beberapa hari itu nggak bisa jalan, berapa tahun kayak gini, nggak mungkin lah, nggak mungkin dia bisa jalan. Nah, kalau seperti itu nih, nanti kita ngomongnya bukan gitu, tapi inna Pak Tri laqaimun. Jadi ada tambahannya lagi. Dalam bahasa Arab itu kata apa istilahnya ya dalam bahasa Indonesia itu ya, penyangatan itu apa namanya ya? Taukid ya. Taukid itu boleh double. Semakin banyak taukidnya itu semakin kuat kata-kata itu. Makanya Allah berfirman di sini, innahum humul mufsidun. Sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, tapi mereka tidak merasa kalau berbuat kerusakan. Ya ini ya, ini kata-kata seperti ini sebetulnya secara balaghah itu rasanya itu mantap sekali ya. Saya tahu, jangan sebetulnya itu tahu, tapi jangan itu pura-pura nggak tahu saja gitu ya. Itu lebih mantap dibanding bapak itu bodoh gitu ya. Kalau bodoh itu kesannya kan selain kata-kata itu norak, tapi kata-kata itu bagi orang cerdas itu nggak membekas di dalam hati ya. Jadi kalau dibilang saya tahu, jangan sebetulnya tahu, tapi jangan tuh pura-pura nggak tahu. Itu bagi orang yang punya ilmu itu lebih menyakitkan gitu ya. Lebih menyakitkan. Apalagi kalau bilangnya itu dengan kata-kata yang halus, dengan nada yang halus, itu lebih terasa biasanya gitu. Tapi kalau bapak itu bodoh, nah kalau kayak gitu ya kelahi biasanya ya. Hanya masalah fisik aja gitu. Makanya Allah mengatakan ala innahum
humul mufsiduna walakil la yash'urun. Tapi mereka tidak merasa. Tetapi annallaha yutli'u nabiyahu ala fasadihim. Tetapi Allah yutli'u, menampakkan nabiyahu kepada nabinya fasadahum, kerusakan mereka. Ya, dan seterusnya ya. Satu ayat lagi ya. Jadi mereka itu begitu. Ketika dibilang la tufsidu fil ardi, mereka menjawab innama nahnu muslihun. Dan berikutnya wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka itu maksudnya orang-orang munafik, orang-orang kafir tadi nggih. Aminu. Pak, mbok dadi wong iki beriman kepada Allah. Wong jenengan ini kan diciptakan oleh Allah. Makan dikasih makan oleh Allah. Nafas dikasih angin, dikasih udara oleh Allah. Lah wong ngono kok ora gelem iman karo Allah itu. Aminu, berimanlah. Maksudnya adalah bi Muhammadin wal Qur'ani, iman kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul seorang nabi, wal Qur'an, dan iman kepada Qur'an, bahwa Qur'an itu betul-betul firman Allah. Nah, innal mu'minina nasahu al munafiqina min wajhaini. Jadi orang beriman waktu itu ini menasihati orang-orang munafik dengan dua cara ya. Yang pertama, an-nahyu anil ifsadi. Jadi mencegah berbuat kerusakan. Maksudnya adalah at-takhalli anir radzaili. Jadi untuk menghilangkan sifat-sifat buruk, menghentikan sifat-sifat buruk. Wasanihima, dan yang kedua al-amru bil iman, yaitu untuk beriman. Maksudnya adalah at-tahalli bil fadail, at-tahalli yaitu berhias bil fadaili dengan keutamaan. Jadi tinggalkan kekufuran, ambillah keimanan. Jadi mbok jenengan itu ya beriman kepada Allah gitu. Kama amanan nas, sebagaimana amanah beriman an-nasu, manusia yang lain maksudnya nggih. Kalau di Makkah ya seperti Abu Bakar, kalau di Madinah ya seperti Abdullah ibnu Salam. Abdullah ibnu Salam itu awalnya orang Yahudi juga. Qalu, apa kata mereka ketika disuruh beriman? Kata-katanya itu nyelekit. Ya, nyelekit ketika disuruh beriman. Apa kata mereka? Anu'minu kama amanas sufaha. Anu'minu, apakah kami harus beriman kama amanas sufaha, sebagaimana orang-orang bodoh itu. Jadi memang kalau kita lihat ya, profil orang-orang beriman di awal-awal Islam itu banyak orang-orang banyak budak dan banyak orang-orang miskin. Sehingga orang-orang tokoh-tokoh Makkah, mereka itu membanggakan dirinya sebagai pewaris tradisi dan sebagai orang-orang yang sukses di dunia. Orangnya kaya, terdidik, sehingga mereka tuh sombong dengan apa yang dia miliki. Sementara orang-orang beriman itu kebanyakan ya al-juhal. Jadi jahil itu jamaknya ada dua ya. Jahil itu jamaknya bisa jahilun, bisa juhal. Tapi bedanya apa? Kalau jahilun itu orang-orang bodoh. Kalau juhal itu orang-orang yang bodoh sekali. Ya, ini lebih parah ya. Jadi juhal itu lebih parah dari jahilun. Ya, ya sufaha itu sebetulnya adalah tadi bodoh yang parah itu sufaha. Ya, bodoh yang parah itu sufaha. Ya. Nah, mana tadi nggih? Ini nggih. Jadi anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu gitu. Nah, kenapa mereka bilang begitu?
Wa innama saffahu al-mu'minin. Mereka itu menganggap bodoh orang-orang beriman litahqiri sya'nihim. Yang pertama karena menghina, memang tujuan dia menghina, untuk untuk menurunkan mental orang-orang beriman dengan dihina. Tapi ketika mereka menghina, tentu ada alasan logis, meskipun alasan ini alasan yang dicari-cari gitu ya. Kenapa? Li'anna aktsarahum fuqara, karena mayoritas orang Islam itu orang-orang fakir. Mayoritas orang fakir. Jadi memang di awal-awal dakwah Islam, pengikut Nabi itu kalau enggak anak kecil, orang fakir, orang miskin, budak. Seperti Ali bin Abi Thalib, umurnya berapa waktu menerima Islam? Ali itu umurnya 8 tahun. Ada Zubair bin Awam, umurnya berapa? 8 tahun. Kemudian ada Arqam bin Abil Arqam, umurnya berapa? 12 tahun. Kemudian kakaknya Ali, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, umurnya itu 12 tahun. Jadi anak-anak kecil. Kalau nggak anak kecil, para budak seperti Suhaib, seperti Bilal bin Rabah, itu budak. Nah, kenapa begitu? Kenapa yang menerima kebenaran ini rata-rata ke orang miskin sama orang-orang budak? Itu secara alamiah. Karena kalau anak-anak muda, orang-orang miskin, anak-anak muda dan orang-orang miskin, mereka itu adalah orang yang nothing tulus. Orang itu nggak punya beban dalam hidup. Jadi orang miskin itu nggak punya beban. Anak kecil, anak muda itu nggak punya beban. Makanya orang seperti ini itu mudah untuk terima kebenaran. Tapi kalau tokoh, orang kaya, jabatannya tinggi, wah itu memang bebannya berat, Bu. Ya, loh kalau saya melakukan ini, wah nanti anak buah saya bagaimana? Kalau saya ngambil ini, nanti jabatan saya bagaimana? Kalau saya ini, terus nanti bagaimana? Jadi memang orang-orang kayak begitu itu susah untuk dapat kebenaran. Kenapa? Karena dia itu membandingkan kebenaran, menilai kebenaran dengan diri dia, dengan apa yang dia miliki, dan dampaknya itu hilangnya apa yang dia dapatkan. Makanya orang-orang kaya, orang-orang pinter itu susah untuk terima kebenaran biasanya itu. Yang mudah terima kebenaran itu ya kalau nggak anak muda, orang miskin, gitu. Karena mereka nothing tulus. Mereka itu wis aku wis miskin, wis tak duwe apa-apa. Apa sing tak khawatirkan hilang, kan nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Itu zaman sekarang juga begitu loh Bapak dan Ibu ya. Jadi memang kadang-kadang kita tuh ngomong nyampaikan Quran saja itu kadang-kadang kita takut sendiri ya. Nanti gimana ya? Ya takut nanti kalau gimana gitu ya. Ya memang begitu ya. Li'anna aktsarahum fuqara. Jadi kebanyakan para sahabat itu orang-orang fakir. Makanya dihina sebagai orang bodoh. Dan ini menjadi alasan, dijadikan alasan para tokoh untuk nggak mau masuk Islam. Apakah saya masuk Islam seperti orang-orang bodoh tadi ya. Jadi aksaruhum fuqara, kebanyakan itu orang-orang fakir. Wa ba'duhum mawali, dan sebagian itu bahkan budak gitu. Seperti siapa? Seperti Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ketika mereka itu bilang begitu, saya nggak mau beriman karena saya nggak mau dibilang orang bodoh. Saya nggak mau ngikuti jejaknya orang-orang bodoh. Dijawab oleh Allah, ala ketahuilah innahum humus sufaha, ketahuilah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui kalau dirinya itu
bodoh gitu. Seperti kata Imam Ghazali yang kemarin itu ya, orang yang keempat. Jadi rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri, orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Wangel kayak diajak ngomong, wangel kayak gitu ya. Nah, orang seperti ini tuh diajak ngopi saja ya, nggak usah diajak bicara panjang-panjang ya. Diajak bicara panjang-panjang itu malah percuma ya. Just diajak ngopi aja. Diajak ngopi ya, itu kayak gitu, oke. Ya, tapi ya memang orang yang seperti itu ya banyak. Enggak dulu, enggak sekarang, enggak nanti yang akan datang. Gitu. Ini barangkali beberapa ayat yang bisa kita kaji pada malam hari ini sampai ayat yang ke-12 nggih. Sampai nanti ayat yang ke-13 kita sambung di pertemuan selanjutnya insyaallah. Mungkin ada waktu 10 menit barangkali kalau ada yang mau ditambahkan. Oh, ini 13 nggih. Nggih, monggo silakan kalau ada yang mau ditambahkan barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, kita sekarang hidup itu kan di alam demokrasi ya, di mana kebebasan berpendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi yang terjadi apa? Kebebasan berpendapat yang kebablasan. Orang dengan mudahnya menghina orang lain, menghujat orang lain, menjelek-jelekan orang lain, atau sekarang disebut sebagai si penyebar ujaran kebencian. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Islam memandang perihal ujaran kebencian ini? Atau bagaimana kalau kita bersikap apabila kita punya teman si penyebar ujaran kebencian itu? Kita debat juga mubazir, kita biarkan juga semakin merajalela. Demikian Ustaz. Nggih, jadi begini nggih. Jadi sebetulnya dalam Islam itu enggak ada kebebasan. Yang pertama itu ya. Islam itu yang ada itu terikat dengan ketentuan Allah. Makanya kita ngomong itu nggak boleh seenaknya, karena apa yang kita katakan itu nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi memang konsep Islam dengan konsep demokrasi sudah berbeda sebetulnya. Kalau Islam kita ngomong itu sadar ada raqibun atid yang mencatat apa yang kita katakan dan kita dimintai pertanggungjawaban. Sehingga memang tidak ada yang namanya kebebasan. Terus yang kedua, yang penting untuk kita pahami, nah ketika kita itu menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran, mengajak yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar, itu enggak boleh dasarnya itu kesombongan. Enggak boleh dasarnya itu saya benar, dia salah. Saya ingin menjadi orang yang dinilai sebagai orang yang benar, gitu nggak boleh kayak begitu. Tapi ketika kita itu melakukan amar ma'ruf atau nahi mungkar, maka niat kita itu harus didorong oleh rasa cinta. Jadi nggak boleh ada memang rasa benci. Makanya saya sering bilang, kalau di hati kita ini masih membenci orang, mendingan kita diam dulu, jangan ngomong. Sebab nanti kalau kita tuh ngomong, bisa jadi omongan kita tuh manifestasi dari kebencian. Tapi kita mendingan diam aja dulu. Sehingga ketika nanti kita tuh sudah nggak ada kebencian, nah ketika kita ngomong, kita memberi nasihat, kita itu amar ma'ruf, kita nahi mungkar, itu semata-mata didorong oleh rasa cinta. Kita nyalahkan itu karena rasa cinta. Sebagaimana orang tua nyalahkan anaknya. Anak orang tua marahi anaknya. Marahnya orang tua kepada anak itu kan rasa cinta. Nang, kok ora sinau to? Sinau tak kancane. Bahkan kalaupun ibaratnya diceplek ibaratnya gitu ya, itu ceplek karena rasa cinta gitu. Nah mestinya kita dakwah, kita amar ma'ruf, kita nahi mungkar itu dasarnya itu rasa cinta itu. Karena kita itu kan cinta, ada kasih sayang. Kita itu kasihan kalau ada orang itu masuk neraka. Karena dia itu mengambil jalan di luar jalannya Allah. Kita kasihan.
Nah, kasihan itulah yang kemudian mendorong kita untuk dakwah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka. Sehingga betul-betul yang muncul itu kasih sayang, bukan rasa benci gitu. Termasuk ketika ditolak, yang muncul itu tetap rasa sayang gitu. Ibarat begini, ibarat kita itu ada di suatu tempat, kemudian kita tidur bersama orang-orang yang kita cintai. Terus misalnya rumah kita terbakar, alhamdulillah kita diberi Allah anugerah bangun lebih dulu, maka tentu saja kita menyelamatkan diri kan. Dan kita mestinya apa? Menyelamatkan orang-orang yang kita cintai. Kita bangunkan, ya kan? Bisa jadi waktu kita bangunkan marah dia, mungkin kita ditendang kan, turun enak-enak kok dibangun ke. Tapi kita tetap akan berupaya gimana agar teman kita, saudara kita, keluarga kita ini bangun. Kenapa? Karena ini kalau dia nggak bangun, kebakar dia di rumah ini. Nah, suasana batin seperti itu yang harus kita bangun gitu. Sehingga betul-betul yang muncul di hati kita itu rasa kasih sayang, bukan karena kebencian gitu. Ketika kita berkata keras itu pun karena rasa kasih sayang. Ya seperti orang tua kepada anaknya, itulah kira-kira gambaran dakwah itu harus seperti itu. Maka orang tua yang sayang kepada anak kan butuh marah juga kan, ya enggak? Jadi orang tua itu kadang-kadang kan lembut, kadang marah. Tapi marahnya itu karena kasih sayang, bukan karena kebencian, gitu. Nah, yang repot itu memang ketika karena kebencian ya. Nah, kalau karena kebencian itu jangankan marah, yang keluar dari mulut meskipun halus itu tetap rasanya itu menyayat hati ya. Kalau di situ ada yang namanya kebencian. Nah, mestinya kita umat Islam yang pertama tentu saja kita diri kita ya. Kita awali dari diri kita. Qu anfusakum, kita jaga diri kita. Yang kedua, wa ahlikum, dan keluarga kita. Ya, yang pertama keluarga dekat, keluarga lingkungan, keluarga termasuk keluarga jauh, yaitu negeri kita, masyarakat kita. Kan memang kita diminta oleh Allah untuk menjaga mereka dari api neraka. Dan itu adalah bahasa cinta sebetulnya. Itu bukan karena kesombongan, bukan karena merasa lebih pintar, bukan karena merasa lebih segala-galanya, bukan gitu. Nah, ini yang betul-betul memang kita harus menata hati ya. Menata hati. Karena kadang-kadang itu ya, jadi setan itu masuk ke diri kita sehingga kita itu ketika memberi nasihat, ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita merasa kita lebih tinggi dibanding dia. Nah, itu yang sebenarnya nggak boleh. Dan itu kadang-kadang yang tadi memunculkan yang namanya rasa, itu yang namanya ujaran kebencian. Di dalam Islam nggak boleh. Jadi memang ujaran kebencian itu nggak boleh. Dalam Islam itu ya tadi kita dakwah itu harus karena rasa cinta, rasa sayang. Termasuk ya kadang-kadang tadi meskipun kita cinta kepada anak, kadang-kadang kan perlu dijiwit kadang-kadang gitu ya. Tapi jiwitnya itu kan jiwit karena rasa cinta gitu. Bukan karena ingin menyakiti, tapi karena rasa cinta. Kita tuh nggak ingin dia itu ada apa-apa gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini yang harus kita saling terus memberi nasihat seperti itu ya. Kadang-kadang kita umat Islam kadang-kadang itu juga kayak gitu kayak gitu. Ya yang namanya manusia ya. Memang kadang-kadang kan begitu. Kayak Nabi dengan sahabat Nabi, kadang-kadang itu ya ada miskomunikasi gitu ya. Misal jadi memang dulu ketika umat Islam itu dakwah ke kota Madinah, memang sebagai manusia umat Islam itu kan jengkel juga kepada orang-orang kafir Makkah. Sebagai manusia loh ya. Kenapa jengkel? Yang pertama mereka diusir dari negerinya. Yang kedua, harta benda yang ditinggal dijarah. Ikan rumah dan seluruh perabot kan ditinggal semuanya kan, dijarah itu. Nah, kemudian orang-orang Makkah itu kan pedagang.
Mereka pedagang internasional ya. Kalau pas musim kemarau, mereka itu berdagang ke arah Syam. Kalau musim dingin, dia berdagang ke arah Yaman, ke arah selatan. Nah, ketika mereka berdagang ke arah utara, kan melewati Madinah. Nah, padahal Madinah sudah dikuasai umat Islam. Nah, Rasul itu pernah bilang kepada para sahabat yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahshin. Diperintah Rasul, tolong, ini perintahnya Rasul itu luar biasa. Rasul itu seorang politikus ulu dengan strategi yang luar biasa ya. Rasul itu memerintah Abdullah bin Jahshin, tapi perintahnya ada dalam surat. Dan surat itu tidak boleh dilihat kecuali sampai di daerah Nakhlah. Sehingga Abdullah bin Jahshin ini ketika berangkat, ini nggak tahu diperintah apa. Itu kadang-kadang itu kayak begitu ya, dakwah itu. Nah, sampai di daerah Nakhlah, ternyata apa suratnya? Suratnya disuruh untuk memata-matai pedagang Makkah. Dan apapun kondisinya, jangan ambil tindakan, harus dilaporkan. Nah, kemudian waktu itu mereka itu betul-betul memata-matai. Pas kebetulan ada kafilah dagang Makkah baru pulang dari Syam menuju ke kota Makkah, membawa dagangan yang sangat banyak. Nah, kebetulan sore itu pas bulan haram, masih bulan haram. Nah, ada konvensi internasional waktu itu yang namanya bulan haram itu nggak boleh peperangan, karena itu sesuatu yang sangat tercela menurut konvensi internasional. Nah, waktu itu Abdullah bin Jahshin sebagai seorang pemimpin melihat di depan mereka ada kafilah dagang dari Madinah membawa dagangan yang sangat banyak di depan mata dia. Bingung dia itu. Ini kalau nggak diapa-apain udah lewat, kalau diapa-apain masih bulan haram. Dilema. Tapi di sisi lain mereka juga ada rasa benci yang luar biasa karena rumah mereka yang di Makkah dijarah. Akhirnya apa? Akhirnya beliau itu melemparkan anak panah ke kafilah itu. Tentu saja kafilah ini langsung lari ke kota Makkah. Memang ada yang ditahan dan dia sempat merampas beberapa hal. Wah, ini jadi blunder akhirnya. Akhirnya apa? Rasul itu akhirnya di bulan-bulanan di negeri Arab. Jadi akhirnya diberitakan kalau Nabi Muhammad orang Islam itu adalah betul-betul makhluk yang enggak menghargai konvensi internasional. Bulan haram enggak melakukan penyerangan. Nah, Rasul sendiri sebetulnya bilang kepada Abu bin Jahshin untuk tidak menyerang, hanya sekedar mata-matai. Tapi Abu bin Jahshin karena dia sudah, orang Jawa itu getem-getem ibaratnya ya, pertimbangan itu hilang. Padahal dari pertimbangan itu akhirnya malah merugikan umat Islam. Rasul bingung, ini gimana ini? Di mata Allah itu salah, di mata internasional salah. Bingung Rasul, ini gimana ini terus ini gitu. Nah, karena tapi beliau seorang nabi ya, turun ayat yang mengatakan sesungguhnya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Itu artinya Allah mengatakan bahwa perang di bulan haram itu dosa. Tapi dosanya orang-orang kafir itu lebih besar dibanding yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahshin. Akhirnya Rasul jadi clear permasalahan ini gitu. Jadi itu terjadi gara-gara ada sebagian sahabat Nabi yang dia nggak bisa menahan amarahnya. Akhirnya jadi blunder akhirnya. Makanya kita umat Islam ini juga harus hati-hati. Jangan sekedar saya berani, tapi kadang-kadang berani kalau nggak hati-hati jadi blunder, malah bukan itu untuk kepentingan Islam, malah kadang-kadang itu menghancurkan citra Islam. Makanya harus hati-hati. Saya kira itu guys, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.